You strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wilda Shivana Rosya di platform Wish Elak. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai telekomunikasi dan konsumen. Bagi teman-teman yang udah penasaran, yuk kita langsung masuk aja ke materinya. Sebelum masuk ke materi pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa aja sih yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada pengertian teknologi komunikasi baru, kedua cara teknologi komunikasi baru mengubah dunia sehari-hari konsumen, ketiga perubahan terkait konsumen, keempat apa saja teknologi komunikasi baru, kelima cara teknologi baru mengubah hidup kita, keenam saluran penjualan baru, ketujuh konsekuensi ekologis, kedelapan kesenjangan digital, ke-9, pribadi, perlindungan data, dan pengawasan. Ke-10, problema yang dihadapi oleh pengguna. Ke-11, tujuan pedagogik. Dan yang ke-12, hak-hak konsumen yang penting terkait penggunaan teknologi baru dan pembayaran pembelian online. Masuk ke pembahasan awal, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknologi komunikasi baru. Istilah teknologi informasi dan komunikasi baru digunakan untuk peralatan komunikasi elektronik yang telah dikembangkan dan dikomersialkan selama 20 tahun terakhir. Ini terutama adalah PC atau komputer pribadi bersama dengan koneksi internet dan penggunaan internet seperti email, www atau World Wide Web, obrolan, pesan instan, telepon seluler, dan semua perangkat interaktif. Kombinasi sistem teknis tradisional atau teknologi komunikasi tradisional seperti radio dan TV dengan saluran umpan balik misalnya telepon atau email. Masuk ke pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai cara teknologi komunikasi baru mengubah dunia sehari-hari konsumen. Teknologi selalu mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang. Itu memberi dalam derajat yang berbeda bentuk dan struktur pada kehidupan sehari-hari individu atau kelompok. Contoh sejarah yang khas adalah kereta api yang telah merevolusi ekonomi dan sebagai konsekuensinya kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan yang menguntungkan banyak orang. Perubahan yang terjadi pada mobil terutama selama paruh kedua abad ke-20 bahkan mungkin lebih luas, eksperimen mental yang bagi sebagian orang dilakukan dan terdiri dari bersandar dan membayangkan dunia yang sama sekali tanpa mobil, menggambarkan betapa kehidupan sehari-hari kita telah berubah oleh produk teknis ini. Teknologi komunikasi baru benar-benar mengubah kehidupan pribadi kita serta kehidupan kerja kita. Penggunaan internet atau email dan telepon seluler di lingkungan kerja telah menghasilkan apa yang disebut telepresence. Bahkan ketika tidak hadir secara langsung, bos serta anggota staf hampir selalu berada dalam jangkauan dan instruksi dapat seolah-olah diberikan dengan menekan sebuah tombol. Yang pertama ada email dan ponsel tidak hanya memperluas domain informasi dan instruksi, tetapi juga mempercepat proses kerja secara signifikan. Yang kedua, gaya komunikasi ini terutama berlaku untuk email telah menjadi lebih ringkas. Singkatan umum digunakan, formulasi pengantar dan akhir dikurangi, dan instruksi seringkali kasar dan seperti perintah. Masuk ke pembahasan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai perubahan terkait konsumen. Meningkatnya peralatan rumah tangga dengan peralatan teknologi komunikasi menyebabkan terjadinya perubahan distribusi biaya. Pemeriksaan konsumen Austria di tahun 2000 mencantumkan kategori biaya komunikasi dengan peningkatan 50% dalam 6 tahun, sebagai kategori yang tumbuh paling kuat. Perhitungan percontohan menunjukkan bahwa peralatan lengkap rumah tangga pribadi dengan peralatan teknologi komunikasi seperti PC, modern, telepon standar, telepon genggam, dan PDA, dan penggunaan internet menghabiskan biaya setiap bulan sekitar 250. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk perawatan, penggantian, solusi masalah teknis, dan lain-lain berjumlah 8 jam sebulan. Ini tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk media elektronik klasik. Pertanyaan tentang bagaimana waktu dihabiskan menunjukkan bahwa waktu yang dihabiskan untuk menonton TV terus meningkat. Rata-rata waktu yang dihabiskan orang setiap hari untuk menonton TV adalah sekitar 2 jam, sedangkan waktu yang dihabiskan untuk kontak pribadi semakin berkurang. Di pembahasan keempat, saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih teknologi komunikasi baru. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada PC atau internet seperti www, email, chat, atau pesan instan. Yang kedua ada tautan. Tautan ini seperti TV dengan saluran umpan balik, misalnya seperti telepon, email, rumah pintar, dan pemosisian satelit atau GPS. Dan yang ketiga ada teknologi pengawasan interaktif atau sistem video CCTV.
Lalu di pembahasan kelima, kita akan membahas mengenai cara teknologi baru mengubah hidup kita. Yang pertama, ada ketersediaan dan perluasan radius aksi. Yang kedua, kekurangan konten komunikasi. Dan yang ketiga, perpindahan pekerjaan yang menguntungkan ke dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya, di pembahasan keenam, saya akan menjelaskan mengenai saluran penjualan baru. Teknologi komunikasi baru, terutama internet, juga digunakan secara komersial sebagai saluran penjualan tambahan. Layanan pemesanan lewat pos tradisional dengan katalog dan pemesanan melalui telepon atau melalui pos telah menemukan pelengkap elektroniknya. Perluasan bisnis mail order dan juga teknologi self-service yang digunakan untuk layanan bank atau home banking telah menghasilkan perubahan infrastruktur yang nyata di berbagai industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai depersonalisasi. Perluasan DIY atau do it yourself, swalayan, dan depersonalisasi yang dihasilkan adalah konsekuensi dari cara hidup di mana segala sesuatunya dilakukan secara elektronik melalui antarmuka grafis dan hanya menangani satu dimensi sebagai lawan berurusan dengan orang lain. Dengan siapa seseorang berkomunikasi dalam beberapa dimensi dan yang memberi umpan balik. Dipersonalisasi informasi, komunikasi, dan transaksi seperti itu dapat mengakibatkan isolasi yang serius. Di pembahasan ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi ekologis. Sering diasumsikan bahwa bentuk komunikasi elektronik dan teknologi baru mengurangi beban ekologis umum pada lingkungan karena berlawanan dengan bentuk mobilitas tradisional atau dalam kasus teknologi rumah tangga cerdas atau rumah pintar. Aliran energi dapat dioptimalkan. Ini mungkin benar sampai batas tertentu, misalnya dalam kasus mengobrol di ruang obrolan alih-alih mengemudi dengan mobil ke restoran. Tetapi pada dasarnya peralatan teknologi komunikasi seperti PC atau ponsel membawa beban ekologis yang berat, karena siklus inovasi yang cepat, jutaan peralatan yang berfungsi dibuang karena yang baru dibeli, dan produksi peralatan yang bahkan kecil seperti ponsel menyebabkan polutan dalam jumlah tinggi. Pada pembahasan ke-8, saya akan menjelaskan mengenai kesenjangan digital. Semboyan kesenjangan digital mengacu pada apa yang disebut divisi digital dalam masyarakat karena teknologi komunikasi baru sering disebut teknologi digital. Itu telah dipalsukan untuk mengangkat pertanyaan tentang sosialitas dari teknologi komunikasi baru. Pertanyaannya adalah, apakah teknologi baru ini membuat yang kaya menjadi lebih kaya dan yang miskin menjadi lebih miskin, dan apakah mereka hanya meningkatkan perbedaan sosial? Dilihat dari perspektif umum, teknologi baru selalu menunjukkan arah penyebaran dari rumah tangga yang kuat secara finansial ke yang lemah secara finansial. Ini karena fakta bahwa mereka tidak didistribusikan oleh negara, tetapi ditawarkan di pasar bebas, dan penyebarannya tergantung pada biaya dan kegunaan. Di pembahasan ke-9, saya akan menjelaskan mengenai pribadi, perlindungan data, dan pengawasan. Yang pertama, apa arti otonomi informasional? Istilah privasi dan otonomi informasi terkait dengan konsep hak asasi manusia tentang martabat manusia, kerahasiaan surat, pesan telegraf, dan ruang pribadi secara keseluruhan yang tidak dapat dilanggar. Kedua, ada pengawasan keamanan resmi. Pada dasarnya, orang dapat berasumsi bahwa di hampir semua negara di dunia terdapat pengawasan yang luas atau bahkan total terhadap data elektronik. Dan yang ketiga, ada pengawasan di tempat kerja. Meskipun tindakan seperti itu hanya diizinkan jika didukung oleh aturan kantor intern yang transparan, zona abu-abu yang besar tampaknya sedang berkembang. Lanjut di bab 10, kita akan membahas mengenai problema yang dihadapi oleh pengguna. Ada 5 problema. Yang pertama ada kenaikan penawaran yang berbiaya. Konsumen yang kurang mendapat informasi dapat dengan mudah terjebak oleh semakin banyaknya penawaran yang berbiaya atau bahkan bisa sangat mahal. Kedua ada kecanduan internet. Menurut pertanyaan masing-masing, 3 hingga 5% pengguna menunjukkan bentuk kecanduan terkait internet. 3. Pemiskinan bentuk komunikasi dan kapasitas untuk berkomunikasi. Teknologi telah membawa komunikasi melalui media yang telah menyebabkan perubahan gaya dan ekspektasi baru. Yang keempat, ada e-learning. Secara realistis, teknologi komunikasi baru lebih merupakan pelengkap dari sarana audiovisual lainnya. Mereka tidak dapat menciptakan skenario belajar mengajar yang baru atau lebih baik. Mereka dapat melengkapi tetapi tidak menggantikan pengajaran dan pembelajaran pribadi. Dan yang terakhir ada komersialisasi. Penawaran informasi di media baru seakan mengikuti perkembangan TV, yaitu penawaran berkualitas di saluran publik dan TV berbayar, dan program hiburan yang dibiayai publisitas di TV komersial atau disebut swasta. Di bab 11 ada tujuan pedagogik. Dalam bidang pedagogi, tidak perlu dikatakan lagi bahwa pengguna media baru dan teknologi komunikasi baru yang bertanggung jawab, bermakna secara individual, dan berkelanjutan merupakan tujuan utama. Untuk manusia yang berorientasi holistik,
Yang berlabuh dalam sejarah dan budaya Eropa, teknologi komunikasi baru dapat dilihat sebagai aspek baru dan pelengkap dari bentuk tradisional komunikasi dan sosialisasi. Jika mereka menghormati individualitas otonomnya, dan itu dia, tidak ada kualitas atau gaya hidup virtual baru yang berkembang di dunia maya dan lain-lain, meskipun ada pengalaman estetika baru. Di bab yang ke-12, kita akan mempelajari mengenai hak-hak konsumen yang penting terkait penggunaan teknologi baru. Sementara untuk berbelanja tradisional, hak dasar untuk menukar atau mengembalikan dalam hal barang dagangan tidak memenuhi harapan konsumen. Tidak ada. Pertukaran adalah transaksi yang sepenuhnya sukarela dari perdagangan yang adil. Segala sesuatu yang dibeli dari jarak jauh, misalnya secara online atau melalui mail order, dapat dikembalikan secara legal. Namun demikian, hal-hal berikut perlu diperhatikan. Yang pertama, hanya pembeli yang dapat mengembalikan produk, bukan orang yang menerimanya sebagai hadiah. Kedua, saat pembatalan, uang dikembalikan. Dealer online tidak diwajibkan untuk menukar atau dengan merchandise lain. Ketiga, hak pembatalan harus diklaim dalam waktu 7 hari, tidak termasuk hari Minggu dan hari libur. Dan setelahnya, kita akan mempelajari mengenai pembayaran pembelian online. Saat membayar dengan kartu kredit, penyalahgunaan merupakan potensi bahaya. Untuk memastikan bahwa data dikirim dengan cara yang aman, sistem SSL atau lapisan soket aman harus digunakan. Ini adalah sistem pengkodean untuk data kartu kreasi. Tetapi itu tidak dapat menghilangkan satu kerugian dari pembayaran kartu kredit, yaitu bahwa pada pembatalan klien harus mengejar uang mereka. Uang itu tidak dapat dikembalikan oleh perusahaan kartu, tetapi oleh pedagang. Hanya pemesanan yang dapat dilakukan dengan manipulasi ilegal yang dapat dilakukan atau dapat langsung dikembalikan. Seseorang yang tidak ingin menggunakan kartu kredit secara online dapat melakukannya tanpa Visa Classic atau PaySafe Cards, dijual di pompa bensin atau di toko tembakau, atau penggunaan kotak pembayaran adalah alternatif yang memungkinkan. Alhamdulillah telah usai pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa kerjakan kuis di LMS. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.